Dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Saya membaca ayat yang ke-14, Bapak Ibu sekalian membaca ayat 15, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bersama-sama ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagailah setiap saudara yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, tema kita yaitu bicara soal suam-suam kuku, ya, suam-suam kuku. Jadi, saudara-saudara, suam-suam kuku itu apa? Suam-suam kuku itu tidak dingin, tidak panas, gitu ya. Nah, saudara, tidak dingin, tidak panas berarti hangat, kan begitu, ya. Nah, saudara-saudara, saudara membayangkan kita minum secangkir kopi yang hangat, saudara, ya. Kita minum secangkir kopi yang hangat, dan bukankah itu sebuah kenikmatan, saudara? Ada yang panas-panas langsung diminum, ya. Pasti nunggu sejenak sampai hangat, ya. Apalagi ditambahkan dengan susu, ya. Lalu kemudian dengan gula aren, waduh itu nikmat sekali, saudara, ya. Secangkir kopi hangat, kopi susu hangat, saudara, ya. Lalu kalau sampai dingin juga nggak nikmat, begitu ya. Paling nikmat diminum waktu hangat, saudara. Nah, tapi di sini, saudara, kenapa suam-suam kuku ini sepertinya suatu hal yang buruk? Suatu hal yang tidak baik, begitu ya. Jangan sampai kamu suam-suam kuku, begitu. Nah, saudara, peribahasa itu berkata, ya, daripada suam-suam kuku ini adalah hidup segan mati tak mau, saudara. Jadi hidup nggak ada gairah. Inilah problem daripada orang yang suam-suam kuku. Jadi tidak ada gairah di dalam menjalankan kehidupan, ya. Jadi inilah orang yang hangat, begitu ya. Nggak panas, nggak dingin. Nah, orang yang seperti ini, saudara, nggak ada semangat, nggak ada kesuguhan, dingin total itu ada di luar gereja, ya. Panas total ada di dalam gereja, ya. Tidak ada suatu hal yang membuat dia panas, begitu ya. Dia tidak panas di dalam gereja itu. Tidak ada keseriusan dengan Tuhan. Ya, orang seperti ini juga bukan orang kafir, saudara, ya. Tapi kalau dibilang orang Kristen, masa sih kayak begini, gitu ya. Jadi kok rasanya ibadah juga ogah-ogahan, merindukan kebenaran tidak, tapi juga dibilang sesat juga tidak. Nah, ini saudara, ya, ini orang yang suam-suam kuku. Nah, jadi saudara, lebih baik dingin atau panas, kata Yesus, ya, kata firman Tuhan di sini. Saudara mungkin masih bertanya-tanya, loh kan baik gitu ya, nggak sampai jahat-jahat amat.
Betul saudara ya, tidak sampai jahat-jahat amat, tetapi saudara saya kasih analogi begini. Misalnya ada seorang muda begitu ya, anak muda, saudara anggap saya nih anak muda saudara ya. Ya umur sudah mendekati 40 tapi saya belum menikah saudara ya. Saudara ya, umpama ya. Nah saudara kemudian saya mendekati satu wanita, lalu kemudian ya saya berkata kepada dia, ayo ya aku pengen menikah dengan kamu ya. Terus dia tanya, ya kamu cinta padaku? Enggak, ya, saya enggak cinta loh sama kamu ya. Loh tapi kenapa kamu mau ngajak aku nikah? Ya udah mau deket kepala 4 loh. Ini gimana ini ya ditekan-tekan sama papa mama, sama orang tua, sama opa oma semua nanya ini gimana. Terus kemudian saudara saya berkata begini ya. Pokoknya tenang ya, saya akan cari duit baik-baik, saya kerja baik-baik, saya nggak jadi perampok, saya nggak jadi penjahat, saya nggak jadi pencuri, saya nggak jadi pengkhianat. Pokoknya semua baik-baik ya. Tapi ya sejujurnya saya nggak cinta sama kamu. Nah saudara anak muda ada yang mau dengan pria semacam ini? Hah? Mau tetap nikah? Mau tidak? Oh langsung begini tuh ya, di atas tuh saudara ya. No katanya ya, nggak mau ya. Nah saudara ini yang saya maksudkan dengan orang yang suam-suam kuku. Jadi saudara-saudara ketika kita bicara soal relasi dengan Tuhan, relasi orang yang suam-suam kuku adalah tidak ada gairah sama sekali, tidak ada kecintaan sama Tuhan. Pokoknya ya sekedar datang, sekedar beribadah, pokoknya mengisi kewajiban sebagaimana orang Kristen lakukan. Inilah orang yang suam kuku. Makanya Yesus berkata bahwa lebih baik dingin. Loh kenapa dingin ya? Kok lebih baik ada di luar? Nah saudara ingat kisah Matius pemungut cukai begitu ya. Yang tadinya ya dia memungut cukai, dia ada di luar lalu kemudian dia tiba-tiba dia ketemu Yesus kemudian meninggalkan segala-galanya untuk Yesus. Dan dia benar-benar akhirnya menjadi murid Yesus yang setia begitu kan ya, luar biasa. Jadi yang tadinya dingin tuh begitu ada sesuatu ya di mana Tuhan berintervensi dalam hidupnya, lalu kemudian dia langsung panas ikut Yesus. Dia meninggalkan segala-galanya ikut Yesus. Tapi ini orang songsongku, ya saya udah di gereja. Nah, pokoknya saya udah ibadah. Nah ini saudara ya kategori yang membingungkan atau kategori nyebelin. Gitu ya menurut Yesus, kategori nyebelin ini bukan di luar, bukan di dalam, tetapi ada di dalam, tetapi tidak ada gairah sama sekali. Nah saudara-saudara, di sini Yesus menegur ya jemaat Laodikia yang suam-suam kuku katanya. Tidak dingin, tidak panas, tetapi sebenarnya kita melihat apa yang menyebabkan ya, faktor yang menyebabkan kenapa seorang itu menjadi suam-suam kuku ya. Nah ternyata saudara-saudara di sini saudara di ayat yang ke-16 ya, di mana kita bisa melihat karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin dan buta telanjang. Jadi di sini saudara problemnya adalah jemaat Laodikia itu memperkaya dirinya. Jadi ini faktor penyebabnya saudara ya, bahaya daripada cinta uanglah yang menjadi seseorang itu menjadi suam-suam kuku. Next ya. Di mana seseorang itu punya kecintaan terhadap uang dan hartanya, lalu kemudian saudara-saudara apa yang mengakibatkan dia? Ketertarikan terhadap harta dan kekayaan mengakibatkan cintanya kepada Tuhan itu semakin pudar. Nah, saudara-saudara, saudara perlu memahami konteks daripada jemaat Laodikia. Mereka tinggal di sebuah kota Laodikia yang sangat nyaman sekali, saudara. Sangat kaya sekali. Jadi kota Laodikia kota yang sangat kaya, kota yang sangat besar. Dan ini adalah kota pusat perbankan. Ya, jadi bank ya itu ada di sana ya. Dan kota ini saudara konon katanya pernah hancur karena gempa bumi. Tetapi saudara ketika dibantu sama pihak lain mereka menolak. Kami sanggup untuk membangun kota kami sendiri dan itu terwujud. Luar biasa ya. Jadi kota ini bisa membangun dengan mandiri saudara. Dan kemudian kota Laodikia ini terkenal dengan pusat daripada sekolah
universitas-universitas top pada saat itu. Sekolah medis, sekolah kedokteran, ahli-ahli pengobatan semua ada di sana, saudara. Sehingga ini pusat kesehatan, di mana orang-orang itu pengen mencari salep-salep, ramuan-ramuan yang hebat, dia pergi ke sana, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan ini sangat hebat sekali, sangat maju sekali, dan terkenal dengan obat matanya, katanya seperti itu, saudara ya. Jadi orang-orang yang punya sakit penyakit khusus datang ke sana. Orang-orang yang punya masalah di dalam kesehatan datang ke sana. Orang-orang yang punya masalah untuk mencari ilmu lebih tinggi datang ke sana, saudara. Jadi semua ini ada di kota Laodikia. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tinggal di sana, ya. Saudara bisa membayangkan juga, saudara merindukan tinggal di kota yang pendidikannya top, rumah sakit, dokter hebat semua ada, dan gratis. Nah ini penting kan ya, dan free, saudara bisa mendapatkan fasilitas itu pasti akan sangat nyaman sekali bukan untuk tinggal di tempat itu. Nah itulah saudara, kota Laodikia. Tetapi di sini Yesus berkata, kamu miskin. Mereka berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, tetapi Yesus justru berkata, kamu miskin. Kenapa saudara? Karena mereka sudah memperkaya dirinya dengan harta dan kekayaan. Sehingga apa? Cintanya terhadap Yesus semakin pudar, semakin hilang, semakin surut. Dan saudara, orang yang semakin cinta uang, semakin tidak puas dengan uang. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini adalah sia-sia. Seorang bernama Alistair Beck, dia berkata begini. Keberdosaan hati manusia menyebabkan kita melihat segala sesuatu yang kita miliki selalu tidak cukup. Ini bahayanya cinta uang. Anda dapat melihat kenyataan hal ini pada orang-orang yang berjudi di Las Vegas. Hari ini mereka menang banyak. Besoknya mereka kembali berjudi untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang. Dia udah dapat uang banyak, menang daripada meja perjudian. Lalu kemudian besoknya dia datang lagi, dia pertaruhkan lagi uangnya. Ini saudara yang dimaksudkan, punya uang banyak juga dia akan merasa tidak pernah cukup dengan penghasilannya. Ini bahaya sekali di dalam kecintaan terhadap uang dan kekayaan. Nah jemaat Laodikia itu makin lama dia bergeser hatinya. Yang tadinya cinta Tuhan, dia kembali dengan cinta harta, dengan hidup duniawi. Dan mungkin saudara-saudara bertanya apakah mereka hanya orang-orang kaya di sana yang mengejar uang, saudara. Saudara jangan lupa di sana juga ada orang-orang yang juga tidak punya uang tetapi juga hidup dengan nikmat di dalam sebuah kota yang sangat nyaman. Sehingga saudara mau orang kaya, mau orang yang tidak kaya, mengejar kekayaan dan anti kekayaan, sebenarnya problemnya sama. Yaitu apa? Kenyamanan hidup. Mari kita lihat next. Akar dari orang yang gila kerja, mengejar kekayaan dan malas kerja, anti kekayaan adalah menyembah berhala yang sama, yaitu kenyamanan hidup. Saudara membayangkan di sana orang-orang yang malas kerja juga banyak. Kenapa? Karena bisa dihidupi sama pemerintah, bukan? Gak usah kerja pun juga bisa mendapatkan hidup yang layak. Jadi buat apa kerja? Yang satu, dia berjuang dengan jerih lelah, dia bekerja keras. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, sehingga dia bisa mengkontrol hidupnya. Nah di situ dia menemukan kenyamanan. Dia menuntut atas pencapaian sesuatu sehingga ketika dia punya uang, dia bisa kontrol segalanya. Sehingga saudara, orang yang gila kerja, dia mengontrol kenyamanannya dengan uangnya. Tetapi orang yang malas kerja, dia tidak mau dituntut oleh segala sesuatu. Pokoknya saya begini sudah nyaman. Nah sama saudara, problem daripada kejahatan cinta akan uang sebenarnya dari berhala yang sama. Yaitu kenyamanan hidup. Ya di sini saudara, ternyata berhala kenyamanan hidup di dalam kota Laodikia itu betul-betul merasuki jemaat. Dan mereka akhirnya pelan-pelan mulai bergeser. Cintanya tadinya kepada Tuhan menggebu-gebu. Semangat luar biasa saudara. Tetapi saudara makin lama kemudian
makin suam kuku. Nah kemudian di sini saudara, bagaimana firman Tuhan memberikan solusi, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari jerat suam-suam kuku ini. Yang pertama saudara-saudara, kita melihat di bagian pertama yaitu kita perlu merasakan keindahan Injil. Kita perlu kembali merasakan keindahan Injil. Sehingga di dalam firman Tuhan ayat 18 dikatakan, aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Maksudnya apa ini membeli padaku emas? Jadi seolah-olah yang kamu punya itu, kamu telanjang, kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa. Kamu beli emas sama aku. Maksudnya bukan membeli keselamatan, bukan. Tetapi di sini, saudara, emas yang dimaksudkan di sini ada sesuatu yang berharga. Yaitu pribadi Kristus sendiri. Yang ketika engkau memilikinya, di situ engkau harus mengorbankan segala sesuatu. Ingat Yesus pernah berkata, kau mau ikut aku? Tinggalkan segala-galanya. Ikutlah aku. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata bahwa akulah ini emas yang bernilai, yang berharga, lebih berharga daripada kekayaanmu. Bahkan Yesus ditambahkan di sini, saudara, pakaian putih juga perlu. Apa itu pakaian putih? Pakaian putih adalah pakaian kekudusan. Disitulah hidupmu yang berharga di hadapan Allah. Bukan cuma punya uang yang banyak, saudara. Tetapi apakah hidup kita itu berharga atau tidak dilihat dari kudus atau tidaknya. Sehingga saudara, cara Yesus melihat itu beda sekali dengan cara manusia. Cara manusia lihat, wih pakai tasnya apa? Waduh brandednya, wah luar biasa, mobilnya apa? Kalau cara Yesus lihat, dia akan lihat seberapa putih hatimu dan hatiku. Dia lihat, waduh masih banyak kotornya. Seberapa putih pikiranmu dan pikiranku. Seberapa putih hatimu dan hatiku. Yesus cara ngelihatnya begitu. Dan di situ Yesus tawarkan, kamu perlu pakai pakaian putih. Beli pakaian putih daripadaku. Kekudusan hanya milik Kristus. Melihat kekudusan hanya ketika kita mendekat kepada Kristus. Disitulah kita bisa menemukan kembali keindahan Injil. Ya. Nah saudara-saudara, jemaat Laodikia perlu menyadari keberhargaan Kristus lebih daripada segala-galanya. Sehingga saudara, ada yang jauh lebih indah daripada kekayaan dan kenyamanan hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada yang sanggup menandinginya selain daripada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Suatu kali ada seorang raja menawarkan hadiah kepada pelukis yang bisa melukiskan satu lukisan yang terbaik mengenai apa itu kenyamanan dan damai. Sudah mungkin saya pernah men-sharingkan akan hal ini, tapi nggak apa-apa saudara ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Next. Lalu kemudian ditemukanlah sebuah lukisan dan mendapatkan juara pertama saudara. Ini lukisan yang bertemakan tentang damai. Semua orang pada bingung. Damainya di mana? Jadi ada tebing begitu ya, terus kemudian wah ada halilintar, terus kemudian wah air mengalir begitu deras. Saudara bayangkan di tempat itu, saudara, mana mungkin kita bisa damai di tempat itu? Betul tidak? Tetapi kenapa akhirnya diambil menjadi lukisan terbaik tentang damai? Karena dia kasih lihat di bagian sini. Ini ada burung merpati di sini. Sedang duduk tenang. Mungkin mengerami telurnya. Tanpa dia terganggu dengan situasi di luar. Situasi di luar mau ada petir, mau ada hujan badai sekalipun, aku tetap tenang. Dan lukisan ini dihadiahi, inilah damai sesungguhnya. Damai yang ada di dalam batin seseorang. Nah saudara-saudara, kita lihat dunia next mengajarkan kenyamanan,
ketika Anda kaya, kemudian bisa mengendalikan segala sesuatu. Tetapi Injil mengajarkan kenyamanan yang sesungguhnya adalah damai bersama Tuhan. Membiarkan Tuhan mengkontrol hidup Anda. Waduh, di sini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kenyamanan dan kedamaian itu adalah Kristus itu sendiri. Ketika kita mendekat kepada Kristus, maka disitulah ada kenyamanan, ada kedamaian. Sehingga dalam situasi apapun kita bisa berkata, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Nah saudara-saudara, kemudian kita melihat apa tips yang kedua saudara, supaya kita bisa hidup tidak suam-suam kuku. Yang kedua adalah bergairah demi Injil. Ayo kita kembali bergairah demi Injil. Tadi kita sudah menikmati keindahan Injil, kemudian kita harus bergelora kembali demi Injil. Ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maksudnya apa ini ya? Sampai ditegur, dihajar. Di dalam terjemahan lain, saudara, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Nah artinya adalah saudara-saudara, semakin kita mencintai Injil, bersemangat akan Injil, kita makin benci terhadap dosa. Kita makin bergairah terhadap Injil, kita makin suam-suam kuku terhadap dosa. Tetapi sebaliknya, kita makin suam-suam kuku terhadap Injil, saudara, kita makin senang, suka terhadap dosa. Kita makin senang dengan kekayaan, senang dengan uang kita. Kita makin suam-suam kuku, kita makin punya potensi besar untuk kemudian jatuh dalam dosa. Dan kemudian kita makin dingin dengan Tuhan. Nah di sini saudara, apakah kita makin panas terhadap Injil? Atau kita sedang mulai turun dan suam-suam kuku terhadap Injil, sehingga potensi kita untuk berdosa itu makin besar. Seorang bapak lagi lapar, dia masuk ke sebuah restoran. Waduh, restorannya saudara, makanannya haucot semua ya. Nah kemudian saudara, dia memesan nasi goreng babi. Dia makan, terus kemudian waduh makanannya sangat enak sekali. Dia puji, pemilik restorannya puji, pelayannya, ini enak banget nih nasi gorengnya, luar biasa. Besok datang lagi ya, kemudian dia datang membawa temannya saudara ya. Lu mesti makan ini nasi goreng yang begini nih ya, gak ada di tempat lain. Terus kemudian dia makan, besoknya datang bersama dengan temannya, pesen makanan yang sama saudara-saudara. Pesen makanan sama persis, kemudian dimakan, gak enak. Temennya makan, lu gimana ngajak-ngajak makan ke sini nggak enak, ini kayak begini kok ngajakin habisin waktu gua, katanya begitu ya. Harusnya saya bisa pergi ke tempat yang lain, tapi dia ajak, direkomendasi suruh makan tempat ini. Katanya enak, katanya haus, mana nggak enak. Lalu kemudian dia protes sama pelayannya, Mbak ini gimana? Kemarin saya makan di sini enak, tapi hari ini kok makan kayak begini nggak enak, nggak ada nikmat-nikmatnya. Masa sih Pak, masa sih nggak enak? Iya benar ini nggak enak, dibilang begitu kan. Oh yang benar Pak, masa sih orang Bapak pesan yang sama kan? Iya betul, saya pesan yang sama, nasi goreng babi, sampai dijelasin lagi saudara, nasi goreng babi, saya pesan itu. Iya Pak, betul, ini makanan dari kemarin Pak, persis, dan ini sisanya. Saudara geleng-geleng kepala bukan, dan tidak mau datang ke restoran itu bukan. Makanannya sama, tapi masaknya kemarin saudara-saudara ya. Lalu kemudian dinikmati hari ini. Nggak enak. Saudara-saudara, kalau makanan enak dimasak kemarin, hari ini nggak enak, besok pasti tambah nggak enak. Tetapi
ketika saudara menikmati Injil. Kemarin, hari ini, selama-lamanya tetap enak, tetap nikmat. Saudara akan tetap merasakan keindahan Kristus. Saudara akan tetap melihat kemuliaan Kristus. Saudara akan tetap bisa merasakan kasih Kristus. Saudara bisa tetap merasakan kedekatan dengan Kristus. Jadi berita Injil bukan hanya di masa lalu ketika saudara terima Yesus pertama kali, saudara, tetapi tetap kita bisa menghidupi Injil, mengunyah Injil, menikmati Injil, saudara. Dan semakin kita menikmati Injil, kita makin tidak puas dengan Injil. Saudara lihat tadi statementnya, siapa mencintai kekayaan makin tidak puas dengan kekayaan. Siapa mengejar banyak penghasilan makin tidak puas dengan penghasilan. Tetapi kalau kita balik, siapa mengasihi Injil makin tidak puas dengan Injil. Siapa mencintai Injil, menikmati Injil makin tidak puas dengan Injil. Sehingga apa? Sehingga kita makin ketagihan dengan Injil. Menikmati Injil, nikmatnya Injil, saudara. Dan disitulah kunci kita bisa bergairah lagi untuk Injil. Ada orang bertanya, gimana supaya enggak suam-suam kuku? Kita harus melakukan ini apa? Melakukan B kah? Melakukan C kah? Saudara, tidak ada obatnya selain engkau menikmati kuasa Injil sekali lagi. Semakin kita melakukan A, B, pelayanan C dan D, kita sudah lelah. Tetapi ketika kita makin menikmati kenikmatan Injil itu, saudara-saudara, kita akan terdorong dari hati ketika melakukan sesuatu di dalam perbuatan baik kita. Nah, saudara-saudara, biasanya di momen penderitaan, disitulah kita merasakan Tuhan itu berbicara bagi setiap kita. Jadi sebaliknya, ketika kita melihat ada kenyamanan hidup, disitulah saudara, tempat di mana iblis itu menggoda kita sehingga kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan saudara, hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Hati-hati dengan hati kita yang sudah suam-suam kuku. Karena itu potensi besar bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Kita lihat di sini. Next. Mereka yang memberhalakan kenyamanan biasanya berkata, berkat adalah normal, sedangkan penderitaan itu abnormal. Itu bukan kehidupan Kristen sesungguhnya. Itu tipu daya iblis. Saudara bersyukur kalau Tuhan izinkan ada penderitaan di dalam hidup saudara. Saudara masih bergumul. Saudara sakit penyakit. Di situ saudara nggak nyaman. Tuhan tolong. Begitu saudara udah nyaman, iblis ganggu. Daud jatuh dalam dosa. Bukan karena penderitaan. Tetapi karena kenyamanan. Tipu daya iblis itu akan berusaha untuk menjatuhkan saudara. Sehingga saudara-saudara, maukah saudara dan saya untuk bersemangat kembali demi Injil, demi Kristus. Bergairah kembali, menikmati kenikmatan Injil. Tidak ada jalan lain, obat yang lain. Selain saudara mendekat kepada Kristus. Sebagai penutup kita akan melihat yang satu ini. Tadinya di awal sudah, tapi saya taruh di penutup karena nanti ada kaitannya. Nah, ini ayat yang 14 ini adalah ayat yang paling awal sekali sebenarnya di bagian pembuka. Tetapi kita melihat ada yang unik daripada penulis surat ini. Uniknya di mana? Di kata amin. Coba perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Ada si amin di sini. Ya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Amin, saksi yang setia dan benar. Ya, firman dari amin ya, jelas. Ini pasti dari Kristus kan? Enggak mungkin dari yang lain gitu kan? Nah, tetapi maksudnya ini amin apa ini? Ya, amin ini gelar, ya, gelar untuk Kristus. Dan ini satu-satunya yang dikatakan Kristus sama dengan amin ini ya di sini. Tetapi kita bisa melihat makna secara keseluruhannya. Next.
Nah saudara, biasanya orang itu kalau misalnya dengar khotbah, saudara ada amin, amin gitu kan. Lalu kemudian sudah paham, amin, amin. Nah di sini kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 16. Rasul Paulus tegur ya. Kalau kamu ya mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukur. Artinya akal budinya itu nggak ngerti apa-apa, ngomongnya amin. Ya ini nggak boleh. Pokoknya kalau mau ngomong amin itu mesti serius, mesti sungguh-sungguh. Jadi amin itu arti katanya adalah sungguh-sungguh, serius. Ya. Jadi kalau sudah ngerti, jadi bukan hanya rohnya doang ngerti, tetapi akal budi. Sudah ngerti, benar-benar dipahami, amin, amin. Ya. Jadi saudara jangan sembarangan amin, amin saudara ya. Khotbah ngaco, amin, amin gitu kan. Nah ini kacau semua saudara ya. Tapi harus paham betul, benar enggak? Yang khotbah benar enggak? Sesuai dengan kitab suci enggak? Ajarannya benar enggak? Kalau pengkhotbahnya ngomong amin, tunggu ya. Cerna dulu, oh sesuai kitab suci, amin. Ya ini maksudnya. Pengertian amin yang pertama. Tapi kita lihat pengertian amin yang kedua di sini. Nah, di dalam perjanjian lama Yesaya 65:16 dikatakan begini ya. Sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat dari Allah yang setia. Nah, ini setia ini pakai kata amin juga. Ya, dalam bahasa Ibrani amin gitu ya. Ini pakai kata amin. Nah, beda antara yang pertama dengan yang kedua. Ini katakan amin ini persetujuan. Tetapi ini gelar. Allah yang setia. Jadi Allah yang amin itu adalah Allah yang setia. Dan kita lihat di sini. Dari amin saksi yang setia. Sama ya. Berarti begini saudara. Yesus pengen berkata kepada jemaat Laodikia dan pembaca hari ini. Aku amin. Aku ini serius, aku ini sungguh-sungguh mengasihi engkau. Dan perkataanku bisa dipercaya. Dari saat ini sampai selama-lamanya, aku pernah mati dan bangkit bagimu. Dan aku amin, aku serius, aku sungguh-sungguh. Dengan kata lain, masakan engkau sudah kutebus, sudah kubeli dengan harga yang mahal. Engkau suam-suam kuku kepadaku. Masakan engkau ogah-ogahan. Aku sudah serius, sudah sungguh-sungguh untuk mencintai engkau. Beginikah hidupmu hari ini? Di situ saudara, Yesus menegur dengan keras. Tetapi sekaligus dia mengasihi dengan cinta kasih yang sungguh-sungguh kepada jemaat Laodikia. Dan juga kepada kita hari ini. Pertanyaannya, maukah saudara rindu memiliki keseriusan mengikut Yesus? Bergairah kembali demi Injil. Menikmati Injil, tidak terjebak dengan kenyamanan. Justru waspada begitu sudah nyaman, jangan-jangan ada sesuatu dari si jahat. Tidak terlalu puas menikmati berkat yang ada di zona nyaman. Dan berkata pada Tuhan, Tuhan aku mau apa dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagiku. Tadi kita bersyukur menyaksikan Erik komitmen sungguh-sungguh. Amin. Nah Erik udah amin. Nah sekarang jemaat Petra ada amin. Sungguh-sungguh. Harusnya semua berdiri semua ya. Tadi bacain kayak tadi lagi gitu ya. Tetapi saya percaya saudara menjawab di dalam hati saudara kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Dan biarlah jawaban saudara itu membuktikan keseriusan saudara untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus.